Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di segmen kali ini. Di video sebelumnya kita telah mengetahui ya sedikit pengetahuan tentang apa komputer itu, kemudian komputer yang dilihat dari kinerjanya ya. Jadi ada sebuah tool yang dapat digunakan untuk mengetahui spesifikasi dari komputer tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai sistem komputer itu sendiri itu apa. Sistem komputer berarti ada sistem, ada komputer. Sistem, contohnya begini. Sistem penerimaan pegawai. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Sistem pendaftaran online, sistem registrasi kartu, sistem. Apa sistem sih itu? Apa yang dimaksud dengan sistem? Jadi sistem itu adalah sebuah proses ya, sebuah prosedur, sebuah kegiatan. Yang kegiatan itu melibatkan banyak unsur. Jadi sistem itu ada unsur-unsur yang melatar belakangi, yang unsur-unsur itu digabungkan menjadi satu sehingga saling berkolaborasi membentuk sebuah aktivitas atau yang membentuk sebuah sistem itu sendiri, membentuk sebuah aplikasi sehingga bisa berguna, bermanfaat bagi orang lain, bagi penggunanya. Jadi sistem itu kumpulan dari unsur-unsur yang kecil yang dipadukan menjadi satu. Walaupun unsur-unsur itu bisa berdiri sendiri. Walaupun unsur A ketika dia digunakan sendiri dia bisa. Tapi unsur B dia tidak bisa berguna kalau tidak dipadukan dengan yang A misalnya. Dan selanjutnya. Nah, ketika semua unsur dijadikan satu, maka menjadilah satu aplikasi yang sangat besar ya, yang berfungsi banyak. Itu sistem, gambarannya seperti itu. Nah, kemudian kalau komputer, ini saya ambil dari William Stalling. Jadi berasal dari kata to compute. Dia mengatakan sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital, kemudian mengolah masukan-masukan itu tadi dengan seperangkat instruksi yang ada di dalamnya, yang tersimpan di dalamnya dalam komputer tersebut, lalu hasil pengolahan itu dikeluarkan menjadi sebuah output berupa informasi yang dapat dinikmati, dimengerti oleh penggunanya. Itu yang dikatakan oleh William Stalling. Nah, kira-kira dari penjelasan ini apakah komputer sudah termasuk dalam sebuah sistem? Tentu saja iya. Karena apa? Karena dia menjelaskan di sini ada proses menerima. Jadi ada input. Jadi ada input yang diterima. Setelah ada input, ada proses diolah. Jadi data yang diinputkan, input data gitu ya, diolah. Sekumpulan data kemudian diolah. Setelah diolah dengan sejumlah instruksi, perintah-perintah, program-program, keluarlah sebuah output berupa keluaran informasi yang bisa dinikmati oleh penggunanya. Contohnya begini, Anda memasukkan inputan berupa suara, hanya suara, data berupa suara. Kemudian Anda menginputkan data berupa gambar. Lalu Anda menginputkan data berupa video. Nah, ketika data-data ini diproses, diolah begitu, sehingga disinkronkan antara ketiganya ini, ada suara, ada video. Antara suara dengan video orang berbicara dipaskan begitu.
Kemudian ada background gambar untuk menunjukkan keterangan-keterangan. Nah, outputnya adalah apa? Sebuah video presentasi misalnya. Nah, ini adalah sebuah output yang langsung bisa dinikmati oleh pengguna. Ya, bisa jadi mungkin suara saja bisa didengarkan, bisa dimengerti. Tetapi alangkah lebih bergunanya output tadi, lebih informatif output tadi ketika data-data ini diolah, digabungkan menjadi satu, sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, sehingga dari definisi ini, maka dapat dikatakan bahwasanya komputer itu adalah sebuah sistem, tanpa kita menyebutkan istilah sistem. Jadi komputer itu sudah merupakan sistem. Jadi tidak perlu sistem komputer ya. Komputer yaitu ya berarti merupakan sebuah sistem. Karena ada proses tadi, ada input, ada prosesnya, pengolahannya, kemudian ada keluarannya. Nah, di minggu lalu kita juga telah sampaikan untuk mengetahui dari kinerja. Ini kan dikatakan penghitung elektronik ya, mesin hitung elektronik yang secara cepat ya. Minggu lalu telah kita sampaikan kinerja dari sebuah sistem komputer itu dilihat dari mana salah satunya? Dari kinerja prosesor ya. Dari spesifikasi prosesornya. Nah, di sini kecepatan hitungnya dikatakan kurang dari milisekon. Mili itu berarti 10 pangkat min 3 atau 1/1000. Jadi dia mampu memberikan kecepatan dalam mengolah data, memproses data itu kurang dari 1/1000 sekon. Kalau kita melihat 1 detik gitu ya, di jam dinding kita masih kelihatan. Mungkin setengah detik juga masih kelihatan. Tapi kalau 1/4 detik, apakah kita bisa melihatnya? Itu baru 1/4 detik. Nah, ini mili, 1/1000 detik. Bahkan kurang dari 1/1000 detik, milisekon. Nah, ini contohnya. Ada sebuah komputer dengan frekuensi, dengan kecepatan ya 1,5 GHz. Ada sebuah komputer dengan kecepatan 1,5 GHz. Frekuensi itu apa? Analoginya begini. Frekuensi Anda dalam 1 menit pergi ke belakang berapa kali? Frekuensi Anda dalam 1 detik mengedipkan mata berapa kali? Frekuensi Anda dalam 1 detik menggaruk kulit Anda berapa kali? Itu frekuensi. Jadi frekuensi itu adalah banyaknya putaran yang dilakukan dalam satuan waktu. Nah, kalau frekuensinya 1,5 GHz, untuk melakukan getaran sebanyak 1,5 GHz ini butuh waktu berapa? Butuh periode berapa detik? Butuh waktu berapa sekon untuk melakukan frekuensi putaran sebanyak 1,5 GHz ini. Nah, ada satu rumus seperti ini. T atau periode atau waktu dirumuskan T adalah 1 dibagi F, atau kebalikannya F sama dengan 1/T. Nah, ketika dimasukkan misalnya dari simulasi ini, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan getaran sebanyak 1,5 GHz ini itu berapa detik? Maka tinggal masukkan rumus. 1 dibagi 1,5 giga. Giga itu 10 pangkat 9. 1 miliar. 1/miliar. Nah, ternyata hasilnya adalah 0,67 nanosekon. Nah, siapa yang bisa mengukur kecepatan ini? Kalau bukan prosesor, kalau bukan tool-tool yang memang digunakan atau program-program memang yang memang didesain untuk menghitung kecepatan seperti ini. Ini baru kecepatan 1,5. Belum nanti prosesor yang punya kecepatan 2,7 misalnya.
GHz. Berarti dia akan semakin cepat lagi. Nah, biasanya ini dimiliki oleh netbook ya, 1,5 GB itu adalah prosesor yang dimiliki oleh netbook. Nah, kalau frekuensi tadi adalah banyaknya putaran dalam satuan waktu, berarti kalau waktu periode adalah banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali putaran atau satu kali getaran. Nah, ini bagaimana cara mengetahui kinerja dari sebuah sistem komputer. Yang lalu telah kita sampaikan, bisa Anda jadikan patokan ketika Anda mau menentukan mesin yang seperti apa yang Anda mau beli. Untuk apa? Mau beli sistem itu, mau beli komputer itu untuk apa? Keperluannya untuk apa? Nah, itu bisa dihitung melalui ini. Jadi ini adalah perhitungan kasarnya ya. Ini belum ada beban-beban yang lain. Oke, saya lanjutkan. Nah, mengapa komputer itu dikatakan sebagai sebuah sistem? Tadi di depan sudah kita katakan, sistem itu terdiri dari beberapa unsur ya. Kalau dari simulasi gambar ini ada sebuah sistem komputer itu nih. Ini adalah sebuah sistem komputer. Walaupun ada syarat minimal ya. Jadi mungkin dari sekian unsur ini ada yang tidak diperlukan, tetapi komputer masih bisa berjalan. Nah, sebuah sistem komputer ada penyusunnya. Yang pertama adalah hardware-nya. Ini kalau dilihat dari hardware. Dari segi hardware pun masih ada unsurnya lagi. Ada otaknya, namanya prosesor. Kemudian ada memori utamanya. Kemudian ada sistem busnya. Di sini namanya adalah motherboard. Sistem bus. Kemudian ada storage-nya, external memory, hard disk. Ada display-nya. Ada inputannya, keyboard dan mouse. Mungkin tambahan-tambahan yang lain juga. Optical disk. Kalau ini pasti ya. Power supply. Ini juga tambahan. Nggak perlu ada. Ini nggak perlu ada juga tidak apa-apa. Ini juga nggak ada juga tidak apa-apa. Ini tidak ada juga tidak apa-apa. Ini juga tambahan. Ini juga tambahan. Nah, ini baru dilihat dari hardware-nya. Jadi sebuah sistem dari komputer itu tadi mengapa dikatakan sebuah sistem? Karena memang komputer itu sendiri tersusun atas hardware. Yang hardware-nya itu banyak ternyata. Tidak mungkin prosesor akan bekerja sendiri. Dia harus nyambung dengan motherboard-nya. Tidak mungkin RAM akan bisa bekerja sendiri tanpa disambungkan dengan busnya. Dan seterusnya. Nah, supaya komponen-komponen hardware ini saling berkolaborasi, bisa difungsikan, jadi seluruh hardware ini bisa difungsikan, maka perlu adanya pengelola. Siapa pengelolanya? Dia adalah software berupa sistem operasi. Tanpa sistem operasi, hardware-hardware yang sudah dipasang dalam sebuah PC ini, dalam sistem komputer ini yang berupa hardware ini, dia tidak akan bisa berjalan. Jadi fungsi SO ini adalah sebagai pengelola sumber daya atau resource. Di samping software-software yang lain, ada software aplikasi atau program, ada Office, ada grafis, dan lain sebagainya. Nah, setelah dua unsur ada, setelah nanti yang mengelola sumber daya berupa hardware ini ada, yaitu berupa sistem operasi, maka juga perlu yang namanya brandware. Mengapa perlu orang di sini? Coba ada analogi seperti ini. Anda punya pakaian kotor, kemudian Anda punya deterjen. Nah, ketika dua unsur ini Anda satukan, Anda letakkan jadi satu begitu, saling menyamping begitu. Apakah kira-kira pakaian yang kotor ini bisa bersih dengan deterjen? Tentu tidak. Loh, Pak, kan pakai mesin cuci. Oke, taruh mesin cuci di sini.
Apakah juga bisa langsung proses? Juga tentu tidak. Maka perlu yang namanya brainware yang melaksanakannya, yang mencampurnya, yang menggerakkannya. Begitu pula di sistem komputer yang menginstal SO ini ke dalam sistem komputer ini. Loh, kan ada server yang ditinggal terus-menerus, Pak. Kampus misalnya. Ada server yang ditinggal. Libur, kita masih bisa mengakses websitenya. Oke. Dia bisa bekerja sendiri karena sudah dikelola oleh brainware. Dia diinstal Windows servernya, kemudian diinstal service-servicenya, sehingga nanti bisa Anda akses misalnya. Nah, sehingga sistem komputer itu unsurnya selain hardware, software, ada brainware. Jadi, mengapa komputer dikatakan sebagai sistem? Karena memang tersusun atas beberapa komponen. Ini ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, sistem komputer dikatakan sebagai sistem karena ada proses. Nah, setelah tadi sistem operasi ada, hardware-nya sudah dijadikan satu, kemudian diinstal oleh seorang brainware, maka akan ada proses seperti ini. Nah, untuk terjadi proses, maka ada input, ada instruksi di sini, baru ada output. Mengapa Anda tidak lolos? Karena inputnya kurang. Kenapa Anda lolos? Karena nilai saya lebih. Jadi ada input yang diproses di sini, kemudian menentukan di sini, ditentukan Anda termasuk yang bisa di-outputkan atau tidak. Inputannya tidak jelas, maka prosesnya juga tidak sempurna. Maksud hati mau mengeluarkan suara, malah keluarnya adalah bunyi diam. Berarti bukan bunyi ya, diam ya. Oke. Nah, jadi yang kedua, mengapa dikatakan sebagai sebuah sistem, komputer itu sebagai sebuah sistem, karena ada proses. Ada input, ada komponen input, ada komponen proses, ada komponen output. Jadi ada dua itu minimal. Nah, ini gambaran dari sebuah sistem komputer. Nah, dari sekian ini, bagian mana kalau dihilangkan, komputer itu tidak akan berfungsi sebagai sebuah sistem? Ya, tentu saja yang ada di sini ya. Yang ada di dalam PC. Jadi di dalam PC itu ada tadi motherboard, ada prosesor atau CPU, kemudian ada memori. Nah, kalau salah satu ini dihilangkan, ya dia tidak akan bisa bekerja. Atau tidak ada sistem operasinya, ya dia nggak bisa bekerja. Nah, kalau printernya dihilangkan bagaimana? Wah, kalau printernya dihilangkan, laptop saya mati. Apakah seperti itu? Kalau misalnya iya, berarti kalau Anda bawa laptop harus kemana-mana harus bawa printer ya. Nah, jadi ada beberapa komponen hardware itu yang bisa dihilangkan tanpa mengurangi fungsionalitas dari sebuah sistem komputer. Misalnya ini nggak ada, kan tidak masalah. Ini nggak ada juga tidak masalah. Scanner nggak ada juga tidak masalah. Webcam tidak ada pun juga tidak masalah. Oke, nah ini gambaran dari sebuah sistem. Nah, karena dia dikatakan sebuah sistem, maka dia harus punya fungsi. Jadi tidak mungkin sebuah sistem itu yang tidak ada fungsinya. Yang pertama, komputer itu sebagai fungsi atau berfungsi sebagai operasi pengolahan data. Jadi pengolahan data yang dimaksud itu pengolahan data yang dilakukan oleh prosesor ya. Jadi pengolahan data yang dimaksud ini adalah pengolahan data yang dilakukan oleh prosesor. Nah, kalau ini apa? Contoh ini. Ini adalah pengolahan data melalui software aplikasi kalau ini ya. Jadi ini contoh saja, contoh awal ya, contoh di bagian luarnya saja.
Karena kalau kita mencontohkan di bagian dalamnya apa yang dikerjakan oleh prosesor, kita tidak tahu. Seperti saya menulis seperti ini ada proses pengolahan data ini. Saya membuat coret-coret ini, ada proses pengolahan data. Nah, dikerjakan oleh siapa? Prosesor. Prosesor, kemudian ada yang namanya aplikasi, program aplikasi. Nah, contoh seperti ini. Dalam sebuah aplikasi Office, Excel ya misalnya, ini ada data-data berupa tabel. Nah, tadi ada input, ada proses, ada output. Kalau outputnya hanya seperti ini, mungkin kita bingung, ini maksudnya apa ini? Kalau saya disuruh melihat Januari seperti apa ini? Saya sulit untuk melihat misalnya. Oke. Jadi kalau data seperti ini kurang informatif, maka diproseslah, diolahlah data itu oleh aplikasi, program aplikasi menjadi sebuah data yang lebih representatif ya, yang lebih informatif, misalnya berupa dalam bentuk grafis, dalam bentuk chart ya, seperti ini. Oh ternyata dalam 1, 2, 3, 4, 5, 6 bulan ya, kenaikan poin nomor 1 itu drastis, walaupun ada sedikit turun, tahu-tahu melonjak tinggi. Ini kalau Anda pernah melihat aplikasi apa itu Binomo ya, atau mungkin yang lain ya, kan ada grafik-grafik seperti ini. Ini adalah pengolahan data, tapi pengolahan data yang dilakukan oleh sebuah aplikasi, contohnya adalah Excel. Nah, lebih informatif mana dari antara tabel dengan grafis? Kalau menurut saya lebih informatif yang bentuknya grafis ini, bentuknya chart ya. Nah, ini fungsi yang pertama. Kemudian fungsi operasi yang selanjutnya adalah sebagai penyimpanan data. Jadi ada proses yang dilakukan di dalam sebuah sistem komputer internal ya. Jadi ini ada PC, personal komputer. Ada proses di sini. Mungkin inputnya juga dari luar ya. Flash disk mungkin, atau mungkin webcam, atau mungkin scanner, diolah di sini, proses, dan data itu disimpan di dalam. Melalui siapa? Melalui storage. Siapa storage-nya? Hard disk, HDD, hard disk. Sehingga data-data yang berasal dari luar ini disimpan di dalam sistem ini. Sehingga ada proses ya, operasi penyimpanan data. Jadi ada, nah ini ada storage di sini. Nah, data-data yang berasal dari luar itu pastinya membutuhkan tambahan perangkat, namanya interface. Kalau flash disk ya namanya USB interface-nya. Ini fungsi yang kedua. Kemudian fungsi yang ketiga adalah fungsi pemindahan data. Nah, kalau tadi penyimpanan data itu terjadi di dalam sistem, kalau pemindahan data berarti dia keluar ataupun masuk ya. Kalau tadi yang penyimpanan data, mungkin data itu berasal dari luar. Nah, kalau pemindahan data berarti data itu diambil dari dalam sistem, dikeluarkan melalui flash disk misalnya, melalui display, melalui audio. Nah, ini pemindahan data keluar. Jadi ada proses yang dilakukan untuk mentransfer, mengirim keluar. Ada input, menerima, diproses, kemudian dikirimkan, dikeluarkan. Nah, ini pun juga melalui sebuah interface. Tergantung dari siapa outputnya ini yang mau mengambil. Display, oh berarti menggunakan VGA. Audio, oh berarti menggunakan colokan audio.
Flash disk berarti menggunakan colokan atau port USB. Ini fungsi yang ketiga. Nah, fungsi yang terakhir sebagai fungsi operasi kontrol. Jadi siapa yang mengontrol dari sistem kinerja dari sebuah sistem komputer? Lagi-lagi adalah si otaknya. Siapa otaknya? Dia adalah CPU. Karena dalam CPU ini ada komponen bernama control unit. Dia mengontrol seluruh kinerja dari komputer. Nah, karena ada set instruksi, ada set kontrol, maka komputer ini bisa dimanfaatkan oleh manusia, seorang brainware, seorang user operator untuk keperluan-keperluan yang lain. Misalnya komputer digunakan sebagai sistem kendali. Anda buat program misalnya, program menyalakan pintu gerbang secara otomatis, program menyalakan penerangan secara otomatis sesuai dengan jadwalnya atau sesuai dengan sensornya misalnya melalui komputer. Nah, ini fungsi-fungsi operasi kontrol yang bisa kita lihat. Padahal yang tidak kita lihat itu banyak sekali terjadi dalam CPU, dalam prosesor ini. Nah, ini adalah 4 fungsi utama dari sebuah komputer. Jadi ada fungsi pengolahan data, fungsi penyimpanan data, ada fungsi pemindahan data, dan ada fungsi operasi kontrol. Di samping fungsi-fungsi yang lain. Jadi dari masing-masing tadi, dari fungsi operasi itu, nanti ada sub-sub fungsi yang lain. Ada banyak sekali. Ini kategorinya seperti ini. Ada 4 kategori. Nah, sehingga sebuah sistem akan dikatakan berguna ya memang kalau ada fungsinya. Nah, jadi ada 4 fungsi tadi ya. Baik, saya kira saya cukupkan sekian pembelajaran kita tentang sistem komputer. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.